Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan saya, Welly dosen, seorang dosen di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Sendra Tasik Seni Drama Tari dan Musik, konsentrasinya drama. Di serba-serbi acting, ya ada keaktoran, ya ada penyutradaraan, ada soal teater, ada soal naskah. Intinya berhubungan dengan acting. Intinya di channel Welly dosen ini, dulur. Baik bro, kita akan berbicara soal teater sekolah dan sekolah teater. Nah ini apa sih perbedaannya, terus kemudian apa yang dihasilkan, terus implikasinya apa kepada siswa. Nah, nanti kita akan sampaikan dengan ngalor ngidul, ya, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang bisa mencerahkan pikiran kita. Walaupun saya bukan pencerah, tetap di channel ini, ya. Oke bro, kalau mau ada yang bertanya silahkan. Oh iya, pertanyaan soal apa itu teater sekolah dan apa itu sekolah teater. Begini, ketika kita berbicara tentang teater sekolah bro dan sekolah teater, kita harus menariknya pada kebutuhan dan pada legitimasinya. Teater sekolah itu teater yang ada di sekolah konvensional, yang ada di sebuah instansi sekolah intinya, dan letaknya itu bisa berada di intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi teater ini hanya bagian tertentu dari mata pelajaran seni budaya dan salah satu dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah ini, jadi teater sekolah itu di situ. Jadi tidak sepenuhnya dia belajar tentang teater di sekolah, hanya sebagai bagian kecil dari pelajaran di sekolah dan bagian dari banyaknya ekstrakurikuler di sekolah gitu. Jadi saya kira pertanyaan pertama ini sudah terjawab ya. Ada lagi? Soal itu baik, gini, kita berbicara soal teater sekolah dulu sekarang, terutama untuk basic keterampilan ya, baik itu di intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang pertama kita melihat banyak guru-guru mata pelajaran teater intrakurikuler di sekolah itu non lulusan atau tidak lulusan dari seni teater atau seni ya berhubungan dengan seni teater lah, entah seni drama ataupun seni teater, baik Sendra Tasik ataupun dari institut seni ya. Nah ini yang kemudian mengakibatkan kita tidak mendiskreditkan ya, tidak menjustifikasi bahwa yang dilakukan selama ini kurang tepat, bukan. Tetapi kalau kita mengacu pada kurikulum yang berlaku di sekolah, kalau kita lihat SMP ya, SMP itu ada
sebarannya mata pelajarannya di teater itu kelas 7 fragmen, kelas 2 pantomim, kelas 3 itu teater tradisional ya. Saya ulangi, kelas 7 itu adalah fragmen, kelas 2 pantomim, kelas 8 ya, kelas 9 adalah kelas 8 ini drama musikal. Kemudian yang SMA kelas 10 itu adalah teater tradisional ya. Kemudian kelas 11 itu teater modern, kelas 12 teater kontemporer. Nah, ini di antara yang ada di situ, ini dari beberapa yang saya amati ya, banyak yang kemudian melakukan eksplorasi sendiri atau eksperimen sendiri meramu pembelajaran teaternya. Nah, padahal sudah ada panduannya dari pemerintah itu, buku-buku yang sudah disebarkan itu. Jadi tidak bisa, ya bisa saja kita mengeksplorasi itu sebagai sebuah kebutuhan ya, eksplorasi dalam tanda kutip. Nah, kurikulum itu kan ya mengikuti kebutuhan di sekolah, kebutuhan melihat dari festival-festival yang pernah dilakukan. Jadi hal itu perlu disadari. Nah, seni budaya ini kan, seni budaya khususnya teater ini harusnya bisa menyenangkan dan diterima oleh siswa dengan baik. Tetapi banyak di antara siswa itu merasa, opo sih teater itu? Gawe opo sih? Terus dadi opo? Pentingnya opo? Nah, pentingnya apa? Nah, itu kita tekankan pada murid kita, bro, bahwa teater itu sangat penting gitu ya, untuk kehidupan ya, untuk merefresh diri barangkali dari pelajaran-pelajaran yang lain yang dirasa cukup berat. Nah, teater ya jangan kemudian malah membebani, justru keterampilannya, kemudian pengetahuannya itu bisa mengajak si siswanya ini bisa rileks, bisa sangat nyaman dengan teater itu, sehingga betul-betul bisa mengikuti dengan baik gitu, bro, sehingga yang saya katakan tadi tidak menjadi beban lagi teater itu. Nah, berikutnya teater sekolah yang kaitannya dengan ekstrakurikuler. Banyak kasus ekstrakurikuler itu yang awalnya, pendaftaran awalnya itu, atau ketika proses latihan perdana atau awal, kadang ada juga adat yang diperlakukan di ekstrakurikuler itu ada latihan alam. Biasanya waktu diklat atau latihan alam itu siswanya sangat banyak, bisa ratusan gitu. Tapi ketika latihan berkurang habis. Nah, pelaku teater menanggapinya sangat positif ya, karena memang seleksi alam, karena memang minatnya tidak di situ. Nah, macam-macam positive thinkingnya seorang pelatih. Nah, tetapi adakah kemudian pelatih itu mengintrospeksi dirinya? Ini gara-gara apa? Jangan-jangan metodenya yang kurang menarik siswanya. Kemudian jangan-jangan proses latihannya yang kurang menyenangkan begitu. Karena ya harapannya ya menyenangkan begitu. Nah, di samping dari menyenangkan itu ada yang didapat. Nah, itu faktor yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang teater di sekolah itu untuk kebutuhan festival, untuk menang-menangan. Nah, ini kalau tidak menang belum dianggap sebagai teater sekolah yang memiliki nilai ya, baik itu kepala sekolahnya yang menilai atau pelaku-pelaku teater yang lain yang menilai. Nah, ini juga stigma yang berkembang sampai saat ini dan terus bermunculan gitu. Jadi pelatih-pelatihnya merasa punya beban
beban moral, beban beban skill ya. Kalau tidak menang ya belum dianggap sebagai pelaku teater yang handal begitu. Nah, sehingga berlomba-lomba untuk membentuk siswanya ini atau teaternya itu kelas teater festival. Ya memang walaupun tidak semua, tetapi mayoritas bro, mayoritas. Kebanyakan begitu. Nah itu sing kudu hati-hati. Sebagai seorang pelatih teater atau seorang pendidik teater di sekolah atau teater sekolah. Nah, antisipasinya adalah ya latihan itu sebagai salah satu upaya untuk membentuk keterampilannya si anak ya, untuk membangkitkan bakatnya. Bisa jadi dari ekstra teater itu bisa memunculkan bakat-bakat yang luar biasa dari minat yang dia miliki. Nah, itu untuk membangkitkan atau menemukan minatnya dan memunculkan bakatnya. Karena sejatinya semua orang itu punya bakat di teater, punya bakat acting, punya bakat keaktoran, punya bakat penyutradaraan, punya bakat menulis naskah. Ya hanya tinggal minatnya bro yang digali. Nah, itu yang terpenting. Terus kemudian teater sekolah itu habis masa. Misalnya angkatan pertama itu mulai dari kelas 10 ya, kelas 10 SMA atau kelas 7 SMP itu mulai ada 10 orang yang bertahan lah misalnya sampai kelas 3 lulus. Setelah itu kita membangun formula lagi karena karakteristiknya berbeda-beda. Habis masa gitu teater sekolah itu. Jadi harus ya spiritnya ditancapkan. Makanya di teater sekolah itu punya prinsip-prinsip yang sangat dahsyat gitu. Punya kredo-kredo atau punya semangat-semangat, punya slogan-slogan yang bisa jadi dibawa sampai dia kerja, sampai dia ya sudah tua gitu, punya kredo yang menancap di kepalanya. Nah, itu juga penting gitu untuk membangkitkan semangatnya si siswa atau peserta didik yang ada di teater sekolah. Penting sekali itu bro. Nah, Anda sebagai pelaku teater ataupun pendidik atau pelatih di sekolah itu ya terus dipertahankan. Nah, cuma sekarang pertanyaannya adalah metodenya sudah benar belum? Kemudian strateginya di dalam membangun itu atau memunculkan regenerasi supaya tidak mati regenerasinya, bisa bertahan tahunan teater itu ya. Festival ataupun juara itu bonus dari proses yang dilakukan. Kalau sekarang itu banyak bermunculan slogan proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu diambil saja tidak apa-apa, penting itu. Proses tidak akan mengkhianati hasil, bro. Itu ya, itu tentang teater sekolah. Terus kalau berbicara tentang sekolah teater sekarang. Sekolah teater itu memang sekolah yang khusus mempelajari teater di sekolah seni. Nah, ada satu jurusan yang jurusane itu teater. Jadi belajarnya setiap hari teater. Ya. Nah, untuk matematika, fisika dan lain sebagainya itu bumbu. Pendidikan Pancasila itu dianggapnya sebagai bumbu. Nah, intinya adalah teater itu yang dikuatkan. Nah, ini yang menjadi sangat penting gitu. Menjadi sangat penting bahwa sekolah teater ini kontribusinya harus luar biasa, bisa memberikan implikasi yang baik kepada dirinya sendiri sebagai seorang calon teatrawan ya. Lulus sekolah SMA ya jangan berhenti di SMK ataupun ya SMK ya terutama, jangan berhenti di SMK saja, lanjutkan ke jenjang selanjutnya sekolah di sekolah teater atau sendera tasik drama supaya lebih maksimal gitu hasilnya
Nah, itu perbedaan dasarnya. Kalau di sekolah teater tidak perlu kita ragukan lagi, yang memang kebiasaannya, rutinitasnya, sehari-harinya ya berbicara teater, bro. Tidak berbicara apa lagi. Nah, itu yang terpenting. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Iya, di Indonesia ini teater sekolah itu banyak sekali. Banyak sekali. Tidak tidak hanya ratusan, bahkan ribuan, puluhan ribu, ratusan juta ribu barangkali di Indonesia ini. Karena bisa jadi satu sekolah itu ada satu teater, ada satu kelompok teater. Dan pelatih-pelatih teater itu bisa melatih lebih dari satu di daerahnya. Banyak pelatih-pelatih teater yang mengajar itu. Nah, hanya problemnya sekarang itu pelatih teater yang ngajar double, yang ngajar lebih dari satu atau lebih dari dua barangkali. Nah, ini punya kecenderungan menerapkan metode yang sama, menerapkan bentuk yang sama, memunculkan bentuk yang sama. Padahal belum tentu loh kemampuannya, skillnya, budayanya, kebiasaannya sama. Jadi jangan dibedakan. Misalnya sekolah semea dengan sekolah madrasah aliyah itu berbeda. Pola bentukan budayanya atau tradisinya berbeda. Nah, kebanyakan di antara yang saya amati ini cenderung mirip gitu, sama metodenya, ya hasil karya pertunjukannya ya sama. Nah, ini problem yang ya ayo kita pecahkan bersama, bahwa harus kita bedakan anak yang di sekolah madrasah aliyah, SMA dengan SMK, yang di desa dengan yang di kota, yo CC, jauh berbeda, bro. Tidak bisa kita samakan. Jadi Anda harus memilah betul. Nah, makanya butuh belajar ya. Saya kira pelatih-pelatih teater itu juga pelaku teater gitu. Tidak hanya melatih, juga banyak juga yang pelatih itu juga sebagai pelaku teater. Ya mengajari teater, ya juga main teater. Makanya ya luar biasa keterampilannya pelatih teater Indonesia itu. Ya. Dan harus tetap semangat. Nah, apalagi oh iya, soal eksistensi. Nah, eksistensi ini ya perlu juga dicari gitu ya. Sebagai seorang pelaku teater sekolah itu perlu dicari untuk menunjukkan bahwa sekolah ini punya teater ini. Wes, itu saja cukup dulu. Kalau urusan yang lain nanti tergantung dari prosesnya. Nah, kalau itu ya sudah, koneksi itu dibangun oleh pelatih teaternya pertama kali ya, dari pelaku atau pelatih teaternya dulu. Pelatih teater itu pasti punya teman-teman teater yang lain. Nah, itu bisa membangun koneksi pertama kali, memunculkan eksistensinya. Misalnya membuat pentas gabungan bersama dengan komunitas yang lain, buat parade di sekolah itu misalnya, pentas teater ya. Kemudian pentas persahabatan atau pentas ya macam-macam lah jalannya. Yang penting saling mengenal antara satu dengan yang lain. Tidak perlu muluk-muluk dulu ya, satu daerah itu dulu misalnya daerah A, daerah B, daerah C itu dulu cukup. Jangan kemudian memaksakan diri, saya harus pentas nasional. Ya, benahi kualitasnya dulu, benahi SDM-nya dulu, benahi manajemennya dulu. Nah, manajemen teater sekolah itu juga penting, ya masih kita perlukan. Nah, tapi agak berbeda dengan manajemen teater profesional atau teater independen yang berdiri di luar sekolah. Nah, teater sekolah itu masih ada ikatannya, ya masih ada
aturan-aturan pendidikan yang mengatur atau menguasai siklusnya. Nah, itu harus hati-hati atau harus disiapkan betul-betul. Dan harus disiplin betul di dalam menjaga teater itu, harus dijaga betul-betul supaya bisa bertahan sampai lama gitu. Bahkan kadang-kadang teater sekolah itu bisa bertahan sampai alumninya membentuk teater sendiri, banyak sekali. Karena saking cintanya terhadap teater, alumninya membuat teater sendiri. Nah, ada lagi. Nah, sekarang tentang kualitas akting teater sekolah dan sekolah teater ya. Kualitas akting teater sekolah dan sekolah teater. Kalau kita lihat kualitas aktingnya itu kadang-kadang apa ya? Kalau di teater sekolah itu masih, kalau kita bicarakan itu masih dalam taraf uji coba, masih dalam taraf gerayang-gerayang gitu. Ya bentuknya ya begitu, cenderung kadang dialognya itu seragam gitu. Dialognya seragam, kemudian pola geraknya seragam gitu. Kadang-kadang dialognya dibesar-besarkan seperti membaca puisi, karakternya kadang-kadang begitu. Ya kebanyakan di sekolah, teater sekolah demikian. Ya enggak tahu, karena memang barangkali ada tradisi yang mengajarkan ke sana. Jadi kapan saya harus ke sana? Nah, ini ada bentuk yang kebanyakan dilakukan oleh teman-teman teater sekolah. Ya, kebanyakan ini yang saya lihat loh ya. Kalau misalnya saya salah ya mohon maaf. Tetapi kebanyakan yang terjadi itu. Kemudian seperti ada belenggu-belenggu gitu di tubuhnya, kemudian di ekspresinya, di vokalnya, ya, di stagingnya, seperti ada belenggu-belenggu. Jadi tidak lepas begitu. Ya kenapa? Karena memang ya itu tadi, kembali ke poin yang awal tadi, ada sesuatu yang perlu dibenahi. Entah itu metodenya atau pola pelatihannya atau apa ya, penempatan budayanya yang kurang pas, budaya latihannya ya, ini itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian di sekolah teater tentunya ya, kalau di sini tidak perlu kita bahas ya, tidak perlu kita bahas detail, karena memang di sekolah teater itu ya setiap hari berbicara soal teater, belajarnya belajar teater maksimal ya, walau tubuhnya, kemudian yang diajarkan juga mulai dari keaktoran, penyutradaraan artistik ya, sampai sejarah, pengetahuan dan lain sebagainya diajarkan semua di sana. Nah, tapi kadang-kadang kelemahannya anak-anak di sekolah teater itu mengalami kebosanan, kejenuhan. Yang akhirnya membuat lama-lama kualitasnya menurun. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Tetap harus bertahan. Malah lebih harusnya bisa lebih meningkat kualitasnya. Entah dia mengalami tekanan pengetahuan dan keterampilan itu akhirnya merasa jenuh, kok begini-begini saja teater, padahal teater itu sangat kaya. Gitu loh. Sangat kaya. Nah, makanya tidak banyak yang dari lulusan bukan SMK ya. Ya, lulusan SMK yang ada jurusan teater itu melanjutkan kuliah di teater, tidak banyak. Banyak kan ya bekerja, kemudian kuliah di jurusan yang lain gitu. Ya karena memang ya itu tadi yang terjadi. Ya, itu teman-teman yang perlu kita ketahui tentang teater sekolah dan sekolah teater. Poin pentingnya adalah teater sekolah itu teater yang ada di tengah-tengah sekolah non seni ya.
baik itu intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Kalau sekolah teater itu memang sekolah seni yang di dalamnya ada jurusan teater. Jadi setiap hari ya berbicara teater. Baik, terima kasih. Semoga semuanya tetap sehat selalu. Tetap ikuti channel ini di Welly Dosen, serba-serbi acting. Ya acting teater, ya keaktoran, penyutradaraan, nulis naskah, macam-macam. Serba-serbi acting. Assalamualaikum.